있으니까 걱정할 거 없어. Letnan Tisuk yang sedang menjenguk istrinya, ia teringat di hari ketika istrinya digigit oleh Sukju. Saat itu Letnan Tisuk masih bekerja di perusahaan farmasi yang dikepalai oleh Sukju. Di sana mereka membicarakan perihal obat Nex yang akan mereka jadikan obat untuk orang-orang yang mengidap gangguan ADHD. Sebenarnya obat Nex itu adalah obat pneumonia yang gagal. Namun obat itu dialih fungsikan untuk pengidap gangguan ADHD. Karena obat itu bisa meningkatkan konsentrasi bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Dan obat itu juga masih dalam pengembangan agar bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Sukju hanya memikirkan perihal keuntungan saja. Ia memiliki banyak stok obat Nex di gudangnya. Ia sangat senang karena obat Nex itu nantinya akan sangat laku di pasaran. Sukju juga mengkonsumsi obat Nex itu. Ia selalu meminumnya ketika sedang tidak enak badan. Dan setelah meminum obat Nex, badannya seketika menjadi jauh lebih segar. Ia merasa obat Nex itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Padahal juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, istri Letnan Tisuk juga datang ke sana. Istrinya baru saja membeli sepatu bayi untuk calon bayi perempuan mereka. Letnan Tisuk memperkenalkan istrinya kepada Sukju. Dan sebentar lagi, istri Letnan Tisuk akan melahirkan anak pertama mereka. Di saat itu juga ada telepon yang masuk. Seseorang di telepon itu memberitahu Letnan Tisuk, efek samping dari obat Nex membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi menggila dan menggigit orang-orang di sekitarnya. Letnan Tisuk yang baru mengetahui efek samping itu, ia pun meminta agar berita itu jangan sampai tersebar kemanapun. Dan saat Letnan Tisuk kembali, ia melihat leher istrinya sedang digigit oleh Sukju. Jisoo memberitahu mobil-mobil truk yang mengangkut para pasien mulai berangkat ke tempat pemakaman. Dan Letnan Tisuk memberitahu Jisoo akan semakin banyak nyawa yang harus dikorbankan. Terlebih, obat yang sedang dikembangkan untuk mengatasi virus itu tak ada satupun yang berhasil. Semua pasien terinfeksi yang diberikan obat itu malah berakhir meninggal. Dan Letnan Tisuk meminta Jisoo untuk memberikan arahan kepada tim peneliti agar terus membuat obat vaksinnya sampai berhasil. Sedangkan di apartemen, mereka mengadakan rapat kembali. Mereka membicarakan perihal pemerintah yang sudah tak mengirimkan makanan untuk mereka lagi. Ayah Donghyun menyarankan agar mereka keluar dari area apartemen. Namun, Yihun merasa itu adalah hal yang sulit. Karena pihak militer mendirikan dinding blokade yang sulit ditembus di sekeliling area apartemen. Isung masih saja tak percaya perihal ada orang-orang yang terinfeksi di luar gedung apartemen mereka. Sebum pun menyuruhnya untuk pergi keluar sendiri dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Yihun pun memberitahu semua barang yang mereka ambil dari minimarket sebelumnya disimpan di unit apartemen 201. Jika memang ada yang membutuhkan barang di sana, maka ambil seperlunya saja. Sementara itu, Yoonguk yang merupakan perwakilan apartemen, ia malah tak datang ke rapat tersebut. Ternyata Yoonguk masih sangat syok setelah melihat sendiri orang yang telah terinfeksi. Karena sebelumnya ia mengira itu semua hanyalah permainan Yihun saja untuk menakut-nakuti dirinya agar bisa merebut posisinya sebagai perwakilan para penghuni gedung apartemen mereka. Woo-chang mengajak Yoonguk untuk pergi meninggalkan apartemen. Namun Yoonguk tak mau pergi dari sana. Ia tak mau kehilangan posisinya sebagai perwakilan para penghuni apartemen. Bahkan Yoonguk ingin memperbarui desain gedung apartemen mereka setelah karantina selesai. Ia ingin mengajukan idenya ke pihak manajemen apartemen agar membiayai renovasi itu. Dan ia akan mengambil uang keuntungan dalam proyek itu nantinya. Setelah rapat selesai, Yihun dan Sebum mengecek ke area atap gedung. Karena hanya pintu di sana saja yang lupa mereka kunci. Dan pintu itu bisa diakses dari basement yang ada orang-orang terinfeksi di sana. Namun untungnya tak ada orang lain di sana selain Andrew yang sedang menikmati udara malam. Di sisi lain, Ju-young menjadi semakin dendam dengan Yihun setelah wajahnya dilumuri darah oleh Yihun. Sang Hee takut Ju-young juga akan terinfeksi dari darah sebelumnya.
Juyung bertanya apakah Sang-hee pernah melihat Minji meminum obat selama berada di klinik bersamanya. Sang-hee menjawab ia sering melihat Minji meminum obat saat Minji merasa kelelahan. Ia tak tahu itu obat apa. Minji hanya memberitahu obat itu ia dapatkan dari tempat gym di apartemennya. Juyung menjadi teringat, pantas saja waktu itu Yihun melepaskan borgolnya dengan alasan nama Juyung tak ada di dalam daftar pengguna gym apartemen. Sementara itu, Yihun dan Jungkook yang baru saja akan kembali ke unit apartemen mereka. Yihun melihat ada yang sedang turun ke lantai 1 menggunakan lift. Yihun pun menyuruh Jungkook untuk pergi lebih dulu. Ternyata yang turun dari lift itu adalah Juyung. Juyung pergi ke tempat gym untuk menemui Sungbum. Juyung bertanya apakah kau menjual obat itu ke istrinya. Istrinya kini telah meninggal karena efek samping dari obat tersebut. Namun Juyung datang bukan untuk membalas dendam ataupun untuk melukai Sungbum. Ia justru sangat berterima kasih kepada Sungbum. Ia bahkan ingin membeli obat itu. Akan tetapi Sungbum mengatakan ia sama sekali tak tahu apa-apa tentang obat itu. Juyung pun menjadi sangat kesal dengan Sungbum. Karena ia sudah terlanjur mengatakan ingin membeli obat itu kepada Sungbum. Ia takut Sungbum memberitahu hal itu kepada Yihun. 잠깐. 너는 모르지. 잠깐만요. 진짜 몰라. 몰라? 진짜 몰라요. Dan Yihun hanya melihat mereka saja dari luar pintu. Di sisi lain, Hisung mendapat panggilan dari Pak Lee. Ia mengetahui kontak unit apartemen Hisung dari poster-poster promosi jasa pengacara yang dipasang Hisung di sekitaran apartemen. Pali mengajak Hisung untuk bertemu di lantai basement. Namun Hisung merasa heran Pali berada di luar area gedung. Padahal banyak yang bilang di luar area gedung ada orang-orang terinfeksi yang menggila. Pali pun mengatakan itu semua tidak benar. Orang-orang yang terinfeksi telah dikarantina di perpustakaan apartemen. Pali juga membohongi Hisung agar Hisung mau bertemu dengannya. Pali mengatakan di lantai basement masih bisa terhubung ke jaringan internet. Hisung pun bergegas pergi ke sana. Ia beralasan kepada istrinya ingin berjalan-jalan sebentar saja. Suyun pun mengecek riwayat panggilan sebelumnya. Suyun kemudian langsung mendatangi Sebum dan memberitahu bahwa Hisung sedang menemui seseorang dari luar gedung apartemen. Ia khawatir karena orang-orang di luar gedung apartemen telah terinfeksi. Sedangkan di area gym, ternyata Sungbum telah berubah menjadi zombie. Mungkin karena Juyung terus mengganggunya. Hal itu memicu perubahan pada diri Sungbum. Yihun pun kini menjadi yakin bahwa Sungbum memang benar-benar sudah terinfeksi. Padahal sebelumnya Yihun hampir saja percaya bahwa Sungbum memang baik-baik saja. Yihun meminta Juyung untuk merahasiakan perihal perubahan Sungbum di sana. Jika Juyung tak bisa merahasiakannya, Yihun mengancam akan menyebarkan rekaman CCTV ketika Juyung dipegang oleh Sungbum dalam keadaan sedang menggila. Orang-orang nantinya akan mengira Juyung juga sudah terinfeksi. Dan Juyung akan dijauhi oleh semua orang di sana. Juyung merasa heran kenapa Yihun ingin merahasiakan perihal semua itu. Yihun menjelaskan ia masih menganggap Sungbum adalah manusia. Dan Sungbum sangat berhak untuk mendapat kesembuhan. Ia yakin Sungbum akan bisa sembuh nantinya. Ia hanya tak ingin Sungbum ditangkap dan berakhir di tempat karantina militer seperti para pasien lainnya. 원래로 돌아갈 수 있어요. Di area basement, Pali sudah menunggu Hisung di depan pintu. Ia meminta Hisung untuk segera membukakan pintu itu. Namun, Hisung sempat mengecek jaringan internet yang ternyata tidak ada jaringan juga di sana. Pali terus-menerus melihat ke arah leher Hisung seolah sudah merasa sangat kehausan. Dan Pali menyuruh Hisung untuk keluar dari sana agar bisa mendapat jaringan internet. Untungnya, Sebum datang tepat waktu. Sebum pun menyuruh Pali pergi dengan alasan gedung apartemen itu sedang dikarantina. Padahal Sebum tahu Pali sudah terinfeksi. 지금 아파트 봉쇄 중이에요. 아저씨. Hisung malah marah kepada Sebum. Hisung mengatakan Sebum telah membuatnya kehilangan seorang kliennya. Sebum mendengar suara berisik dari area gym. Yihun berusaha menghentikan Juyung yang ingin menyerang Sungbum. Dan Juyung mengelap darah dengan tangannya, kemudian ia berikan ke tangan Yihun.
겁나 보니 좀 이거나 먹어 이 새끼야. 저렇게 뭐 하는 거야? 있어 이 새끼야. Sebum langsung menendang Ju-hyung. Sebum meminta Ju-hyung untuk tidak menyentuh suaminya. Ju-hyung pun memberitahu ada orang terinfeksi di dalam sana. Hee-sung dan Soo-hyun merasa penasaran dan malah masuk ke sana. Lee-hyun pun berusaha menghentikan mereka. Setelah itu, Hee-sung dan Soo-hyun memberitahu kejadian di area gym kepada Young-ok. Saat jam 11:10 Sungbum telah kembali tenang. Sebelumnya, Yi-hun melihatnya menggila sejak dari jam 10:25. Jungkook memberitahu Sungbum mulai tenang sejak jam 10:45. Itu berarti kurang lebih Sungbum menggila selama 20 menit. Yi-hun pun menyuruh Jungkook untuk pergi beristirahat. Yi-hun memberitahu Sungbum orang-orang di apartemen sudah mengetahui keadaan Sungbum. Mungkin mereka akan mengusir Sungbum dari apartemen. Sungbum pun menceritakan ia hanya meminum obat itu sebanyak 2 kali. Orang-orang bilang itu adalah obat kesehatan yang sangat bagus ketika tubuh sedang kelelahan. Ia juga memberitahu saat ia kabur pergi ke mobilnya, ia mengambil obat Pilnex miliknya. Karena tubuhnya akan terasa menjadi lebih segar setelah meminum obat itu. Ia juga masih ingat dengan Ju-hyung yang terus menyerangnya. Ia sudah berusaha menahan dirinya. Namun pada akhirnya ia merasa terancam dan sudah tidak tahan lagi. Itulah yang membuat dirinya menjadi berubah. Sungbum ternyata telah memberitahu Jo-young tempat ia menyimpan obat Pilnex itu. Yi-hun pun menyarankan sebaiknya Sungbum selalu berusaha menahan dirinya. Karena semakin sering Sungbum berubah, maka kemungkinan semakin sulit Sungbum untuk sembuh dari virus itu. Yi-hun ingin Sungbum berusaha agar virus itu tak menguasai tubuhnya secara menyeluruh. Karena jika virus itu sudah menguasai tubuh seseorang seutuhnya, maka orang itu akan sulit kembali menjadi normal lagi. Di dalam hati Yi-hun, ia tak yakin Sungbum bisa menahan diri lebih lama lagi. Karena mereka yang terinfeksi ketika sedang berubah akan merasa itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Setelah itu, Yi-hun menghampiri Sebum yang sedang berada di atap gedung. Sebum memberitahu Hee-sung meminta besok diadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah Sungbum tetap tinggal di sana atau dikeluarkan saja dari sana. Dan Young-ok juga mengancam Sebum jika Yi-hun dan Sebum berusaha melindungi Sungbum, maka mereka juga harus keluar dari apartemen itu. Sementara itu, Hee-sung berusaha menghasut para penghuni apartemen untuk memilih suara agar Sungbum diusir dari gedung apartemen mereka. Dan Donghyun meminta Hee-sung mengirimkan video Sungbum yang sedang menggila untuk dijadikan konten YouTube-nya. Saat Hee-sung bertemu Sang-hee, Ju-hyung sedang berada di dalam kamar mandi. Dan Hee-sung menawarkan Sang-hee untuk tinggal di unit apartemennya jika Sang-hee takut Ju-hyung telah terinfeksi. Sebum juga berusaha mendapatkan suara agar Sungbum tetap berada di sana. Ia membujuk Si-hun untuk ikut ke dalam rapat dan memberikan suaranya. Namun Si-hun tak mau keluar sampai karantina selesai. Si-hun memang orang yang sangat takut terhadap penularan virus. Menurutnya, dunia sudah berada di ambang kehancuran. Sedangkan di area basement, Ju-hyung pergi ke mobil milik Sungbum untuk mengambil obat Pilnex yang masih tersisa. Keesokan harinya, para penghuni apartemen akan berkumpul untuk pemungutan suara. Donghyun meminjam ponsel ibunya untuk merekam keadaan saat rapat nanti. Karena sebelumnya ponselnya telah hilang dan belum ditemukan. Di dalam rapat itu, Hee-sung kembali memutarkan rekaman video ketika Sungbum sedang menggila. Sebum pun bertanya apakah ada yang pernah terinfeksi virus COVID. Dan ayah Donghyun pernah terkena COVID. Ia terinfeksi bukan karena kesalahannya. Itu semua karena teman-temannya mengundang dirinya makan bersama di luar. Sebum pun mengatakan semua orang yang terinfeksi berhak mendapatkan kesembuhan dan dukungan, bukan malah diusir dari lingkungan mereka. Saat ayah Donghyun terinfeksi COVID, tidak ada seorang pun di sana yang mengusirnya. Meskipun virus orang gila ini berbeda dengan virus COVID, apakah mereka juga mau diusir dari apartemen jika mereka yang terinfeksi? Jika memang semisal nantinya ada di antara mereka yang terinfeksi juga, apakah ia juga akan diusir dari sana? Hingga nantinya hanya tersisa satu orang saja yang berusaha bertahan hidup sendirian di dalam apartemen itu. Hee-sung pun memulai pemungutan suara.
Namun tak ada yang memilih untuk mengusir Sungbum kecuali hanya Hisung seorang diri. Hisung menjelaskan ia hanya ingin memisahkan antara yang sehat dan yang sudah terinfeksi, bukan mengusirnya. Sungbum bisa saja ditempatkan di atap gedung atau di tempat lain yang terpisah dari mereka semua. Satu persatu pun mulai ikut dengan suara Hisung. Sungbum sempat marah ketika melihat Yunguk memilih untuk mengusirnya. Karena Yunguklah yang membawanya kerja di sana, hingga membuatnya berakhir seperti ini. Hisung merasa heran istrinya sendiri tak memihak kepadanya. Jumlah suara yang bersama Hisung ada 9 orang. Sedangkan jumlah suara yang setuju dengan Sebum juga ada 9 orang. 셋, 다섯, 여덟, 아홉. Namun tiba-tiba saja Sihun datang dan memberikan suara tambahan untuk Sebum. Setelah itu Sihun langsung pergi dari sana. Jumlah suara pun terpilih untuk tidak mengusir Sungbum dari apartemen. Yonguk kemudian mengatakan ia sebenarnya setuju dengan pilihan itu. Yonguk seperti itu hanya karena agar Sungbum tak dendam dengannya dan tak menyerangnya suatu saat nanti. Sebum dan Ihun meminta mereka untuk membagi kelompok bergantian menjaga Sungbum di sana. Karena tak mungkin jika Ihun, Sebum, dan Jungkook saja yang menjaganya terus-menerus. Hyun Kyung bersedia menjadi yang pertama menjaga Sungbum. Saat sudah kembali ke apartemennya, Hisung sangat marah kepada istrinya karena tak memihak kepadanya. Suyun menjawab meski mereka sudah menikah, namun terkadang ada saja perbedaan pendapat antara suami dan istri. Itu adalah hal yang biasa. Dan Hisung malah mengatakan ia menyesal telah menikahi wanita yang tidak berpendidikan. Di sisi lain, Sukju menyaksikan penutupan jalan di pintu gerbang Tol Seang. Ia menanyakan kenapa Letnan Tisuk meminta Perdana Menteri mengkarantina wilayah yang sudah terinfeksi. Padahal jika virus itu semakin menyebar, maka pemerintah akan dengan cepat membuat obat vaksin virus itu. Letnan Tisuk pun menjawab jika jumlah penyebaran virus itu semakin meningkat, maka sudah tidak ada lagi upaya penyelamatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Sukju pun menyarankan untuk memberikan obat penenang atau obat tidur ke para pasien yang telah terinfeksi, agar mereka tetap tenang sambil mengulur waktu sampai obat vaksinnya berhasil diciptakan. Letnan Tisuk pun mengatakan Sukju sudah tidak punya banyak waktu lagi. Sisa hidupnya mungkin hanya sekitar 1 bulan saja. Namun Sukju yakin Letnan Tisuk akan berusaha menemukan obat vaksin virus itu secepatnya. Karena ia tahu Letnan Tisuk tak ingin kehilangan istrinya meski sudah terinfeksi. Sukju meminta anak buahnya untuk memadamkan listrik dan tidak mengirimkan makanan lagi ke semua area yang sudah terinfeksi. Ia tak ingin area-area itu menyalakan pendingin ruangan dan membuat perkembangan virus itu menjadi terhambat. Ia ingin semua orang yang terinfeksi mati bersama dengan virus yang ada di dalam tubuh mereka. Ia juga tak masalah jika dirinya mati bersama virus itu. Ia yakin Letnan Tisuk pasti memiliki rencana demi kesembuhan istrinya. Jisoo menjadi khawatir jika pemadaman listrik dilakukan, maka mereka yang tidak terinfeksi pun juga akan mati. Letnan Tisuk memerintahkan Jisoo untuk mencari tahu kapan pemadaman listrik itu akan dilakukan. Di sisi lain, Dongyun tak sengaja menemukan rekaman video di ponsel ibunya yang memperlihatkan ada luka di bagian punggung ibunya. Di saat itu juga, Buram menegur Dongyun. Buram mengatakan ia sempat melihat ponsel Dongyun terjatuh saat mereka akan masuk ke apartemen waktu itu. Dongyun pun meminta Buram untuk membantunya. Awalnya Buram tak mau. Namun Dongyun berjanji ia akan memberikan uang imbalan untuk Buram. Mereka kemudian turun ke pintu utama untuk mencari ponsel Dongyun. Namun Dongyun malah menyuruh Buram untuk keluar sendiri saja mencarikan ponsel miliknya. Sedangkan Dongyun akan berjaga di pintu apartemen. Buram menemukan ponsel Dongyun. Namun ada Pali di sana yang menawarkan bantuan. 내가 도와줄까?
Sedangkan di tempat gym, Yonguk datang menemui Sungbum. Ia ingin menjelaskan kenapa ia memilih suara agar Sungbum diusir. Ia beralasan ia justru ingin membantu Sungbum. Namun Sungbum sudah terlanjur kesal dengan Yonguk. Yonguk pun meninggalkan minumannya di sana untuk Sungbum. Saat keluar, Yonguk beralasan ia hanya ingin menenangkan Sungbum saja sebagai perwakilan apartemen. Dan Sumin akan berjaga dengan Hyunkyung. Sumin sebenarnya takut Sungbum akan dendam kepadanya. Karena sebelumnya Sumin memilih suara untuk mengusir Sungbum. Yihun menjelaskan mereka hanya perlu mengawasinya saja. Jika Sungbum menunjukkan tanda-tanda kehausan, maka jangan sedikit pun memberinya air minum dan segera panggil Yihun di unit apartemennya. Yihun juga memberikan kunci borgolnya sekedar untuk berjaga-jaga saja. Yihun kemudian kembali menanyakan siapa saja pembeli obat pil Nex itu. Dan Sungbum memberitahu pria yang memakai APD sebelumnya adalah pembeli terakhir obat itu. Pria itu tinggal di lantai 15. Sementara itu, Sihun meminta pistol kepada Sebum. Namun Sebum tak mungkin memberikannya. Sebum pun penasaran kenapa Sihun mengoleksi barang-barang militer. Sihun mengatakan ia merasa dunia sebentar lagi akan berakhir. Ia pun berusaha mengumpulkan semua peralatan untuk bisa bertahan hidup. Bahkan ia juga punya ransum atau makanan militer dari seluruh dunia. Sebum pun penasaran dan ingin melihat semua koleksi milik Sihun. Yihun kembali ke apartemennya ingin memberitahukan perihal Sihun kepada Sebum. Namun Suyun mengatakan Sebum pergi bersama pria yang tinggal di lantai 15. Di area gym, Hyunkyung malah bertengkar dengan Sumin. Hyunkyung sangat kesal karena Sumin masih saja memaksanya untuk meminjamkan uang agar Sumin juga bisa menyewa apartemen di sana. Padahal Sumin mendapatkan uang warisan yang lebih banyak untuk bekal pernikahannya. Sedangkan Hyunkyung hanya mendapatkan uang warisan untuk biaya kuliahnya selama 1 semester saja. Selebihnya, ia harus bekerja sendiri untuk membayar sewa apartemen di sana. Dan tiba-tiba saja terdengar suara gedoran. Mereka pun menghampiri sumber suara gedoran itu di pintu tangga darurat. Ternyata tak ada seorang pun di balik pintu itu. Namun tiba-tiba saja Hyunkyung langsung berlari ke area gym dan mengunci pintu di sana. Di sisi lain, Buram dan Donghyun lari ketakutan. Ternyata orang-orang yang terinfeksi di luar gedung menjadi masuk ke dalam karena mereka tak sempat menutup pintu gedung apartemen. Mereka menyuruh Wuchang dan Jungkook untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, Yihun meminta Sihun untuk mengeluarkan Sebum dari sana. Namun, Sihun malah mengatakan Sebum saat ini sedang sibuk dan tak bisa keluar sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.